Oke, selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang kembali di Golden Reptile Channel. Di video kali ini gue akan memberikan tips lagi tentang bagaimana perawatan tortoise. Tapi secara spesifik gue akan membahas tentang makanan yang diberikan kepada tortoise. Seperti kita tahu, tortoise di alamnya memiliki habitat yang berbeda-beda, sehingga memang mereka di alamnya mendapatkan makanan sesuai dengan habitat yang mereka tempati. Oleh karena itu penting juga bagi kita untuk sedikit mempelajari berbagai literatur tentang apa sih yang mereka dapatkan di alam, kemudian apa yang bisa kita berikan kalau keep tortoise kalian di rumah masing-masing gitu ya. Oke, tanpa panjang lebar, mungkin bagi kalian para pemula yang lagi coba bagaimana mau keep tortoise, sangat penting sekali guys untuk kalian tahu bagaimana pemberian pakan dan jenis-jenis pakan apa aja yang kalian berikan pada tortoise. Kenapa? Supaya tortoise kalian sehat. Karena seperti kita tahu kan tortoise itu nggak murah ya harganya ya. Sehingga kalau kalian memberikan makanan yang salah, tentunya akan berakibat pada kesehatan yang membahayakan tortoise kalian. Tentunya nggak mau dong, kita udah beli tortoise mahal-mahal dengan tabungan kita, kemudian dengan treatment makan yang salah, dia jadi sakit dan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu, semoga video ini berguna bagi kalian. Kita akan membahas satu-satu tentang makanan. Oke. Di alamnya, tortoise mendapatkan banyak sekali variasi makanan. Contohnya untuk kura-kura seperti sulcata, pardalis yang dia berasal dari Afrika, dan di gurun mereka biasa memakan semacam rumput liar maupun tanaman-tanaman yang ada di habitatnya. Berbeda dengan forest tortoise seperti redfoot, Indian star, mereka hidup di hutan lembab sehingga mereka mendapatkan makanan yang lebih bervariasi daripada kura-kura gurun. Jadi mereka mungkin akan mendapatkan buah-buahan yang jatuh dari pohon, juga mungkin beberapa tanaman-tanaman yang bervariasi yang terdapat dalam hutan gitu ya, sehingga tentunya penting bagi kita untuk menjaga keseimbangan makanan mereka masing-masing gitu ya. Oke, kalau di indoor biasa kita pelihara tortoise, seperti kita tahu pakan utama mereka sebenarnya adalah sayuran ya. Jadi kenapa penting sih sayuran? Karena sayuran itu mengandung fiber, dimana fiber itu merupakan serat yang dibutuhkan bagi pencernaan mereka, sehingga mereka dapat bersekresi atau pup dengan lancar. Oke, jadi jangan sampai kura-kura kalian tidak diberikan sayur-sayuran. Sebenarnya sayur-sayuran itu pengganti dari semacam rumput ataupun tanaman yang mereka makan di alamnya yang mengandung fiber. Cuma kan di sini kita susah ya. Kalaupun memang kita ada rumput di rumah, pastikan rumput kita satu bebas pestisida. Kenapa? Karena kalau rumputnya mengandung pestisida, kemudian kalian tidak mencucinya dengan bersih, dimakan tortoise kalian, tentunya kan tortoise kalian pasti akan sakit ya. Jadi sama juga dengan sayuran, pastikan kalian membersihkan sayuran sebelum diberikan pada tortoise. Nah, apa aja sih variasi-variasi sayuran yang kita bisa berikan pada mereka? Kalau di golden reptile, nah ini menurut golden reptile ya, jadi sebetulnya banyak keeper yang memberikan variasi sayuran berbeda-beda. Cuma kalau di golden reptile biasa kita berikan ini guys. Jadi ini sayuran namanya fumak. Oke, fumak ini bisa kalian dapatkan di pasar ya. Jadi mungkin kalian belinya ikat, berapa ikat gitu ya. Saya sih biasanya beli 20.000 kurang lebih 3 ikat dan gede-gede, panjang-panjang. Jadi memang ada fumak yang panjang, ada yang pendek guys. Jadi ya ini fumak ya, bentuknya kayak gini guys. Kalian bisa beli di pasar, harganya kurang lebih segitu. Nah ini fumak, saya pernah tanya dengan dokter reptil, menurut dia ini tinggi serat dibandingkan beberapa sayuran lain. Jadi saya jadikan ini pakan utama. Kalau ini nggak ada gimana? Bisa kita ganti dengan siomak ataupun mungkin selada atau sawi hijau gitu ya. Saya sih nggak begitu banyak variasi sayuran, selalu kasih fumak. Kenapa? Karena itu tadi
dari dulu saya mungkin sekitar 7 tahunan sudah pelihara tortoise. Dengan ini pupnya bisa padat dan cukup lancar gitu. Jadi saya percaya sih dengan Fumac ini. Boleh guys, kalian bisa coba cari di pasar-pasar dekat rumah kalian, karena kalau di groceries saya agak jarang ketemu Fumac ya, apalagi hidroponik jarang sekali. Jadi ini Fumac. Cara pemberian pakannya gimana, nanti Fumac ini kita gunting guys ya, kita gunting-gunting nih, kita gunting-gunting nih, coba kita gunting ya. Ini kita tes aja ya guys. Nah, ini sudah kita gunting. Saya mau kasih lihat aja kira-kira seberapa besar sih guntingannya. Nah, ini guys. Jadi saya gunting segini guys ukurannya. Nggak gitu besar ya, supaya gampang dikunyah sama tortoise kalian. Karena baik dia yang juvenile, yang remaja gitu ya, maupun yang baby, tentunya perlu potongan lebih kecil. Kalau besar gimana? Yang ukuran 30-40 cm, ya udah nggak usah dipotong, kasih aja sama batang-batangnya, itu bagus. Karena sebetulnya dari sayur yang banyak seratnya itu adalah batang. Jadi batang make sure dikasih, jangan dibuang guys. Cuma dipotong kecil-kecil. Tortoise bisa kunyah kok, dia bisa cakar, dia bisa gigit, dia bisa patahin. Jadi jangan lupa dikasih. Ini sayur ya, sayur Fumac itu nomor 1 yang pertama. Seberapa banyak sih pakannya kita kasih ya ke tortoise kalian? Kalau saya Fumac itu biasanya sekitar 70% atau hampir di setiap menu makanannya ada sayur, karena itu menjadi pakan utama bagi saya. Nah, bisa divariasi dengan apa? Nah, bisa divariasiin satu dengan tomat. Tomat ini mengandung vitamin C, bagus juga bagi antioksidan bagi dia ya. Jadi vitamin C-nya tinggi. Kemudian saya kasih juga ini apa? Papaya. Papaya juga bagus. Terus saya kasih juga kadang-kadang pisang sama stroberi. Jadi 4 itu yang buah yang biasa saya kasih sebagai makanan pendamping dengan sayur. Sehingga dia nggak bosen guys. Kalau makan sayur doang kan dia suka bosen ya. Jadi make sure ada buahnya nih. Nggak usah terlalu banyak sih, bisa dengan variasi 1 buah juga cukup. Yang penting ada variasinya, ada rasa yang berbeda dan mereka lebih nafsu makan. Oke, jadi ini penting ya guys, makanan pendampingnya. Jadi tadi udah ada sayur, udah ada buah. Kemudian nomor 3 ini guys. Nah, ini udah saya masukkan ke tempat. Jadi ini namanya Mazuri guys. Jadi ini pellet yang mengandung high. Jadi ini bagus juga bagi tortoise kalian, karena juga mengandung fiber sebenarnya. Ini sebenarnya seperti apa ya, sari-sari tanaman yang biasa mereka dapatkan di alam gitu guys. Jadi kalau menurut saya untuk pemberian pelet paling bagus itu Mazuri kalau saya ya. Jadi kalau punya pendapat berbeda silakan aja, karena tadi saya bilang kan banyak kiper punya cara yang berbeda-beda gitu ya. Kalau ini saya paling bagus kasih Mazuri. Jadi Mazuri ini cukup kita semprot aja guys, di spray atau di rendam aja, tapi jangan lama-lama, karena kalau lama-lama dia sari-sarinya terbawa sama air, jadi nggak ada sarinya gitu. Jadi sebentar aja, nanti dia akan lembek sendiri, yang penting udah basah. Lalu kalian bisa kasih seperti ini di piring langsung, atau tadi guys dengan campuran sayur ya. Ini yang tadi ya, ini bisa kita bejek-bejek guys. Jadi nanti sayurannya mengandung Mazuri gitu. Nah itu mereka lebih gampang makannya dibanding bulat-bulat gini ya. Jadi biasakan Mazuri ini dicampur dengan sayur kalau saya ya. Ini bentuknya kayak gini guys. Ini agak wangi sih, wanginya enak. Hai tau kan ya, hai itu yang buat makan kelinci tuh guys. Jadi kayak rumput-rumput panjang gitu ya. Nah itu hai. Nah ini sarinya guys. Jadi ini bagus banget sih menurut saya untuk pelet, bisa dicampur sama sayur. Jadi dia lebih nafsu makan, ada rasanya dan ada wanginya guys. Kalau sayur kan gak begitu ada wangi ya. Ini ada wanginya, jadi memancing dia untuk makan juga guys. Jadi campur dengan air,
disemprot aja terus dikasihkan ke sayur tadi ya, dibejek-bejek gitu supaya sayurnya nyampur. Oke. Nah, yang nomor 4 ada ini guys. Oke, saya kasih lihat sebentar ya. Nah, ini guys. Jadi ini pelet tortoise guys ya. Ini saya taruh guys. Nah, pelet tortoise ini ada berbagai macam sih ya. Jadi kita bisa dapatkan di market, ada yang mereknya Repcal. Jadi Repcal itu sebetulnya impor dari USA, harga juga cukup mahal. Jadi mungkin 1,3 kilo sekarang 800.000 kurang lebih. Karena saya lihat ada yang jual 650.000, tapi udah stok lama kayaknya guys. Jadi di lokal juga ada mereknya Meizu atau GT Freak. Nah, ini sebetulnya dia sari buah gitu ya. Tapi kalau yang di lokal saya nggak tahu, karena di Meizu maupun di GT Freak saya nggak lihat kandungannya apa gitu guys. Jadi mungkin nanti kalian bisa searching lebih lanjut. Kalau ada info coba komen isinya apa. Tapi kalau Repcal itu sari buah dan sayur. Nah, itu bagus sih guys. Jadi pelet-pelet ini biasa kapan saya kasihnya ya guys. Pelet ini biasa saya kasih kalau misalkan lagi sibuk banget atau nggak sempet guys. Jadi jarang-jarang sih, karena saya selalu sempetin, biasanya bangun jam 6 pagi saya udah lakukan aktivitas macam-macam. Nah, ini biasanya saya kasih kalau lagi sibuk aja, jadi tiba-tiba saya harus berangkat pagi, jadi saya ini rendem aja langsung kasih gitu ya. Jadi malamnya baru kita treatment ketika sempat dengan makanan yang tadi kita udah bahas guys. Jadi kira-kira nggak terlalu ribet sih ya makanan tortoise, itu aja guys yang biasa kita kasih ya. Oh, ada satu lagi guys, sorry, yang ini ketinggalan nih, padahal ini penting banget guys. Nah, ini guys, tara, what is this? Jadi ini adalah kaktus opuntia atau kaktus centong. Jadi ini bagus banget guys, karena dia tinggi kalsium yang dibutuhkan oleh tortoise untuk pengembangan dia punya karapas atau cangkang gitu guys ya. Jadi kalsium yang mereka serap akan diubah jadi vitamin D3 ketika dijemur. Jadi nggak cukup kasih ini doang, tapi harus dijemur ya guys. Tapi dijemur tanpa kalsium ibaratnya kalian masak tapi nggak ada bensinnya gitu guys. Jadi tetap aja minyaknya harus ada, harus kasih ini guys. Memang ini bisa digantikan dengan kalsium bubuk yang ditaburin ke makanan, tapi ini yang versi alaminya. Kalau saya sih tanam di rumah, dan ini ajaib banget guys. Ini saya udah petik ya, mungkin sekitar 2 mingguan ya, belum habis. Terus saya taruh di meja aja gitu, nanti tumbuh nih guys, aneh banget guys. Tuh, ini udah tumbuh ini. Ini jadi tanaman ajaib, gampang banget, kalian tinggal potek, tanam, berbuah banyak lah ini. Ini berbuah atau bersayur ya, berbuah ya. Jadi ini kaktus opuntia kalau bisa sih seminggu 3-4 kali dikasih guys, karena ini bagus banget untuk kesehatan tortoise kalian, mengandung kalsium tinggi ya. Menghindari juga dia karapasnya lembek atau kena metabolic bone disease. Apa metabolic bone disease? Nanti mungkin penyakit-penyakit tortoise kita bahas di video lebih lanjut ya. Yang karena hari ini fokus di makanan dulu, tapi metabolik itu secara singkat bisa kita bilang penyakit bone ya, penyakit tulang ya. Jadi pertumbuhan mereka terganggu lah, entah nanti karapasnya nggak smooth, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang miring, ada yang lembek, ada yang jalannya kurang bagus karena kaki-kaki, tulang-tulang kakinya nggak kuat ya. Jadi make sure kalsium cukup, sayur aja nggak cukup guys ya. Jadi tolong makanan yang kita kasih ke tortoise kita itu harus bervariasi. Jadi penting banget supaya kebutuhan mereka semua terpenuhi. Kalau ada yang tanya, tapi kan di alam sulcata nggak makan buah, ya nggak tahu juga ya, ada atau enggak gitu kan. Tapi yang pasti di alam mereka memang terpenuhi. Tapi kan di sini berbeda, kita harus cukupin kebutuhan gizinya. Dengan kita ganti tanaman yang biasa mereka makan dengan sayur aja kan udah berbeda kan. Mungkin ada kandungan yang hilang gitu loh. Jadi kita kasih kelengkapannya aja lah, vitamin A, vitamin C tadi dari buah ya, tomat, stroberi, juga dari buah seperti pisang gitu ya, dan sayur yang tinggi serat. Jadi di combine aja lah guys. Kalau mau lebih perfect lagi tadi ditambahin mazuri high ya.
Jadi Mazuri untuk tortoise, jangan salah, karena ada Mazuri macam-macam, ada Mazuri untuk turtle juga. Jadi make sure ini untuk tortoise karena untuk pakan kura-kura darat ya. Dicampur dengan sayur, kita kasih. Nah, trik ngasihnya gimana? Ini tonton video saya yang sebelumnya di volume 1, volume 2 itu tentang rendam dan jemur. Di situ saya udah kasih tips, pokoknya kalau kasih makan pas lagi dijemur setelah direndam supaya mereka panas, aktif, dan nafsu makan. Begitu juga dengan sore di bawah lampu ya. Jadi jangan gelap-gelapan dikasih makan. Kita aja nggak mau gelap-gelapan kan. Apalagi tortoise, mereka butuh hangat untuk membantu metabolisme dari makanan-makanan yang mereka makan tadi. Jadi make sure makanan mereka cukup gizi, mereka makannya lahap. Dan satu lagi jangan lupa di volume 3 kalau nggak salah ya, saya membahas tentang hygiene atau kebersihan. Sebelum semua makanan tadi dikasih ya, mau ini nih sayur, buah ya, ini make sure ini dicuci. Kalau saya selalu cuci dengan air mengalir supaya kotorannya bersih dan siap kita kasih makan tortoise kalian. Oke. Nah, kurang lebih sih di video kali ini kita bahas itu aja. Kalau kalian ada pertanyaan, drop di komen, saya jawab, atau bisa cek Instagram saya @goldenreptile. Dan please jangan lupa subscribe my channel untuk info-info dan tips lebih lanjut. Dukung saya, support saya, dan semoga saya dapat berkontribusi memberikan tips-tips dari pengalaman saya, pengalaman Golden Reptile untuk kalian para pemula, dan juga untuk membantu kalian mengerti lah bagaimana cara perawatan yang baik. Oke, itu aja. Jangan lupa di subscribe, diklik loncengnya, support terus channel ini supaya bisa memberikan kontribusi bagi kita semua pecinta tortoise. Oke, salam tempurung dan ciao.